Ya pemirsa, pemerintah akhirnya memperbolehkan untuk melakukan sholat tarawih dan mudik lebaran, tapi dengan syarat booster. Ini sebenarnya memang kondisinya apakah sudahnya aman dan seperti apa nanti implementasinya. Dan untuk membahas itu semua, sudah bergabung bersama kami melalui via Zoom, yaitu Dr. Iwan Irawan, epidemiolog. Dan ini masih kami akan hubungin kembali Dr. Siti Nadia Tarmizi, selaku Jubir Kemenkes RI. Ya, sudah bergabung ternyata Dr. Siti Nadia. Ya, saya sapa kedua narasumber saya. Selamat petang Dr. Siti Nadia dan Dr. Iwan Aryawan. Apa kabar? Baik. Selamat petang, baik. Baik, selamat petang dan semoga sehat selalu ya. Saya ke Dr. Siti Nadia terlebih dahulu. Dr. Siti Nadia, tadi kita sama-sama tahu dan melihat tadi sudah ada cuplikan yang mengatakan bahwa pemerintah akhirnya memperbolehkan dengan syarat booster. Ini seperti apa nanti implementasinya? Apakah memang kondisi sekarang itu sudah aman? Ya, kalau nanti kita bicara aman ya, Pak Dr. Iwan akan lebih bisa memberikan ya. Jadi kalau melihat tren penanganan pandemi saat ini bahwa cenderung terjadi penurunan dari angka-angka dan juga salah satunya masukan para ahli epidemiologi termasuk Pak Iwan, oleh karena itu pemerintah merasa cukup optimis ya bahwa kita sudah on the track ya untuk menuju pengendalian pandemi ini dengan lebih baik. Nah, artinya kita yakin untuk kita bisa menekan laju penularan sehingga pelonggaran-pelonggaran berbagai aktivitas sudah bisa kita mulai. Salah satunya adalah kita bisa melakukan mudik, tetapi tentunya dengan syarat tertentu, yaitu cakupan vaksinasi. Jadi masyarakat bisa melakukan mudik kalau kemudian vaksinasinya itu lengkap. Nah, tentunya dengan vaksinasi lengkap ini artinya kalau kita sudah menerima vaksin sebanyak 2 kali dan kalau kita akan melakukan perjalanan mudik, maka kita harus melakukan pemeriksaan PCR. Kecuali kalau kita sudah mendapatkan vaksinasi booster, maka pemeriksaan PCR atau pemeriksaan rapid antigen tidak diperlukan. Jadi kalau yang 2 kali vaksinasi itu harus menyertakan pemeriksaan rapid antigen, mohon maaf. Sementara kalau yang vaksinnya baru 1 kali itu mereka harus kalau melakukan perjalanan maka harus membawa hasil pemeriksaan rapid antigen. Jadi ini, tapi artinya kenapa mulai dari sekarang sudah kita sampaikan ini adalah supaya masyarakat bersiap-siap tentunya dan bisa melakukan vaksinasi kalau mereka kemudian akan melakukan rencana perjalanan mudik. Baik, saya ke Dr. Iwan. Ya, Dr. Iwan tadi seperti apa? Tadi saya sudah tanyakan sebenarnya kepada Dr. Siti Nadia, tapi ini sepertinya lebih baik ditanyakan kepada Dr. Iwan. Dr. Iwan melihatnya apakah kondisi sekarang ini memang sudah aman untuk melakukan mudik lebaran dan juga sholat taraweh? Iya, jadi kalau kita lihat, sekarang kan kondisi kita membaik ya, kasusnya terus turun. Dan kalau kami di epidemiologi memantau dengan angka reproduksi efektif, juga angka reproduksi efektifnya sudah mendekati 1 ya, dugaan prediksi saya sih minggu depan juga angka reproduksi efektifnya 1 atau kurang dari 1, yang berarti wabahnya sudah terkendali. Nah, kemudian kalau kita lihat dari juga menurun gitu ya, jauh menurun. Juga hasil dari survei serologi menunjukkan bahwa 86,6% penduduk Indonesia itu sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 ya, virus dari COVID-19 ini, itu pada Desember. Dan saat ini tentunya lebih tinggi lagi, apalagi kalau kita lakukan booster, pasti ini akan lebih tinggi lagi yang sudah memiliki antibodi dengan kadar antibodi yang tinggi. Nah, berdasarkan kondisi ini, menurut kami, saya dan beberapa epidemiolog menyatakan bahwa kita sudah bisa memberikan pelonggaran untuk Idul Fitri ini, Ramadan dan Idul Fitri ini untuk mudik maupun nanti taraweh dan segala macam itu sudah bisa ya. Tentunya protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Nah, mudik persyaratannya sudah dikatakan tadi ya oleh Dr. Nadia. Oke, baik. Baik Dr. Siti dan Dr. Iwan, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsroom.